Lulusan perguruan tinggi yang berpikiran bisnis memiliki banyak ruang untuk bereksperimen dengan ide-ide bisnis. Tetapi dibutuhkan orang yang istimewa untuk menjadi pengusaha yang sukses. Jika Anda adalah anak muda yang mencari ide bisnis yang menguntungkan setelah lulus kuliah, Anda telah datang ke tempat yang tepat. Tonton terus video ini untuk ide bisnis bagi lulusan baru. Yang pertama, bisnis fashion dan busana. Menurut perkiraan, pasar fashion global diperkirakan bernilai 1,6 miliar dolar pada tahun 2020 dan naik dari 1,2 miliar dolar pada tahun 2015. Itu merupakan peningkatan yang sangat besar. Sebagian pertumbuhan didorong oleh retailer mode ternama seperti Zara, H&M, dan Uniqlo yang dapat memberikan mode terbaik ke dalam lemari pakaian Anda. Mungkin Anda berpikir bahwa Anda tidak cocok untuk bisnis fashion karena mungkin sulit untuk bersaing dengan semua nama besar di luaran sana. Tetapi tren saat ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak demikian. Bahkan perusahaan pakaian kecil dapat memperoleh keunggulan dibandingkan bisnis yang lebih besar jika mereka mampu memanfaatkan kelebihan mereka. Ada beberapa keuntungan untuk mendirikan lini fashion Anda sendiri yang memungkinkan Anda untuk menemukan kesuksesan terbaik dengan bisnis kecil Anda meskipun ada merek yang lebih besar. Yang pertama, target pasar Anda lebih cenderung memilih Anda daripada merek besar. Anda lebih fleksibel dalam hal desain dan pengiriman produk Anda. Dan yang terakhir, lebih mudah memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk fashion Anda. Yang berikutnya menjadi content creator. Pembuat konten adalah seseorang yang menyumbangkan informasi ke bidang industri ataupun media tertentu. Mereka menggunakan media digital untuk berbicara kepada audiens umum dengan tujuan memasarkan atau melibatkan calon konsumen. Pembuatan konten digital diperkirakan bernilai sekitar 51 miliar dolar pada tahun 2027. Dengan begitu, banyak kehidupan sehari-hari kita berputar di ruang digital. Membuat konten adalah bidang yang mudah untuk dimasuki. Anda dapat mulai dengan membuat portfolio online dari konten yang Anda buat, kemudian membangun jaringan klien khusus dan pembuat konten lain untuk mendapatkan pekerjaan. Perlu diingat bahwa pembuat konten tak dibatasi oleh jenis media. Misalnya, penulisan konten sangat bermanfaat bagi perusahaan yang mendorong strategi pemasaran digital dan pemasaran konten video selalu menjadi investasi yang menguntungkan bagi visibilitas merek. Peluang karir untuk pembuatan konten juga fleksibel. Anda bisa menjadi seorang freelancer dan memilih klien sendiri atau bergabung dengan perusahaan atau sekelompok orang yang dapat memberikan penghasilan tetap. Yang berikutnya menjadi desainer grafis. Pada tahun 2020, industri desain grafis bernilai 14,8 miliar dolar dalam pendapatan di Amerika. Dengan perkiraan menunjukkan angka itu akan meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Dalam dunia digital sentris saat ini, membuat kesan pertama yang baik sangat bergantung pada cara Anda menampilkan diri Anda secara online. Menjadi solo dapat memberi Anda lebih banyak kebebasan artistik untuk mengembangkan dan mengejar proyek Anda sendiri. Namun, jika Anda bergabung dengan sebuah perusahaan atau grup, Anda mendapatkan pasokan pekerjaan yang tetap dan karenanya mendapatkan arus pendapatan yang tetap. Yang berikutnya menjadi konsultan media sosial. Banyak perusahaan menggunakan media sosial untuk mengembangkan bisnis mereka karena itu adalah salah satu cara termudah untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka. Konsultan media sosial bisa menjadi ide bisnis yang sangat menguntungkan bagi lulusan baru. Salah satu rintangan terbesar yang sering dihadapi banyak bisnis adalah terhubung dengan audiens mereka melalui media sosial. Berhubungan dengan target pasar mereka bisa menjadi sangat rumit. Namun, jika Anda aktif hadir di media sosial dan memiliki pemahaman bawaan tentang apa yang membuat internet menjadi lebih berwarna, Anda dapat memasarkan layanan Anda sebagai konsultan media sosial. Gaji rata-rata manajer media sosial adalah sekitar 63.000 dolar per tahun, dengan kemungkinan menaikkan tarif mereka bergantung pada hasil kontribusinya. Dan yang terakhir, menjual keterampilan Anda. Memang ini adalah karir yang mungkin sulit untuk dicapai karena Anda membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang apa yang Anda lakukan dan cara terbaik untuk menyampaikan kepada orang lain. Berikut daftar pertanyaan yang mungkin berguna bagi Anda. Yang pertama, hal-hal apa yang Anda lakukan dengan baik di luar pekerjaan Anda? Yang berikutnya, apakah orang secara rutin meminta Anda untuk mengajari mereka sesuatu? Kemudian, hal apa yang membuatmu tertarik? Dilanjutkan dengan kegiatan atau profesi atau subjek apa yang Anda yakini sudah Anda kuasai dengan baik? Dan yang terakhir, apa poin terkuat Anda yang bisa Anda sampaikan kepada orang lain?
Setelah Anda mengetahuinya, Anda dapat fokus untuk benar-benar menghasilkan pendapatan dari mengajar. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan mulai dari membuat kursus online menggunakan platform seperti Udemy atau Skillshare, hingga memposting tutorial video di YouTube. Platform ini sudah menerapkan sistem yang menghasilkan pendapatan. Jadi, yang perlu Anda lakukan hanyalah memperbaiki materi kursus Anda dan mengunggahnya. Itulah beberapa ide bisnis yang cocok untuk Anda yang merupakan seorang lulusan baru. Jika Anda sedang mencari ide bisnis lainnya, atau ingin tahu tips bisnis untuk mengembangkan bisnis yang sedang Anda jalankan, silahkan klik di gambar yang berikut ini.